2 tahun lalu mestinya AC Milan tak perlu pusing cari pengganti Kessie. AC Milan tidak perlu pusing mencari pengganti Frank Kessie jika saja 2 tahun lalu merekrut kompatriotnya di Pantai Gading, Seko Fofana. Juara bertahan Liga Italia AC Milan masih berkutat pada penguatan sektor lini tengah di bursa transfer musim panas 2022. Kehilangan Frank Kessie yang hijrah ke Barcelona membuat AC Milan harus berburu pemain baru. Untuk mencari pengganti Frank Kessie, langkah AC Milan terbilang tidak mudah di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, incaran utama mereka Renato Sanchez justru lebih tertarik bergabung dengan raksasa Liga Prancis PSG. Kini, AC Milan harus dipusingkan mencari sosok yang tepat untuk mengisi lini tengah mereka sepeninggal Kessie. Dengan lantai bursa transfer yang masih terbuka hingga awal September nanti, Rossoneri berpacu dengan waktu untuk menambah lini tengah. Namun sejatinya mereka bisa saja mendapatkan pengganti Kessie tanpa perlu bersusah payah andai saja mau bergerak di bursa transfer 2 tahun silam. AC Milan bisa saja mendapatkan ban serep Kessie seandainya merekrut kompatriotnya Seko Fofana. Seko Fofana diketahui adalah pemain tengah asal Pantai Gading yang kini memperkuat Lens. Seko Fofana mengklaim bahwa AC Milan sempat meminatinya 2 tahun lalu sebelum dirinya memutuskan pergi ke Lens. Nama Seko Fofana mulai mencuat lantaran peraih Scudetto musim lalu itu dikabarkan meminatinya. Kompatriot Kessie di timnas Pantai Gading tersebut mengaku tersanjung atas ketertarikan AC Milan. Rossoneri adalah tim hebat yang baru saja memenangkan Scudetto, kata Fofana seperti dikutip Bolasport.com dari Milan News. Saya menyukai Milan, tapi hari ini saya bahagia di Lens. Saya cenderung tidak terlalu memperhatikan rumor transfer untuk saat ini. Jika Paolo Maldini menginginkan saya, dia harus berbicara dengan klub. Itu bukan keputusan saya. AC Milan bisa saja merekrut saya pada tahun 2020 sebelum saya datang ke sini, tetapi kemudian mereka tidak melakukannya. AC Milan, Juventus, AS Roma, dan Napoli rebutan David Fratesi. Laporan dari Italia malam ini mengatakan jika Juventus dan Napoli kini telah bergabung dengan AS Roma dan Milan dalam perburuan gelandang Sassuolo David Fratesi. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki 3 cap senior untuk timnas Italia dan baru saja menandatangani kontrak baru dengan Noro Verdi hingga Juni 2026. Roma telah melakukan pembicaraan lanjutan selama beberapa minggu, tetapi menolak dengan harga yang diminta 30 juta euro. Bahkan jika mereka akan mendapatkan diskon, karena sebagai Fratesi adalah salah satu pemain muda mereka berutang 30% dari biaya penjualan. AC Milan juga disebut-sebut sangat tertarik dengan David Fratesi. Sementara hari ini La Repubblica mengungkapkan jika sang gelandang bisa menjadi pengganti jika Fabian Ruiz dijual Napoli ke PSG. Sekarang Sky Sport Italia bersikeras bahwa Juventus telah mulai negosiasi aktif dengan Sassuolo untuk membeli Fratesi setelah berita Paul Pogba tidak akan menjalani operasi lutut, membuat waktu pemulihannya tidak dapat diprediksi. Karena Fratesi memiliki kontrak yang begitu panjang, Sassuolo akan siap untuk meminjamkannya dengan kewajiban untuk membeli, sehingga memperpanjang biaya operasi selama 2 tahun keuangan atau lebih. Mereka melakukan kesepakatan serupa dengan Juventus untuk Manuel Locatelli. Bagi Milan, bernegosiasi dengan Sassuolo selalu tidak mudah karena tim berjuluk Noro Verdi itu sering mematok tinggi harga para pemainnya. Charles De Ketelaere siap bikin AC Milan merasa punya Kevin De Bruyne. Charles De Ketelaere bisa menjadi pemain seperti saat ini karena banyak belajar dari gaya bermain bintang Manchester City Kevin De Bruyne. Rekrutan anyar AC Milan Charles De Ketelaere mengakui dirinya rajin menyaksikan aksi-aksi superstar Man City Kevin De Bruyne. Dia pun berharap apa yang dipelajarinya dari bintang senior Belgia itu dapat diterapkan di San Siro. De Ketelaere menjalani debutnya sebagai personel anyar Rossoneri saat tim memenangkan laga persahabatan kontra Vicenza.
Gelandang serang jangkung itu didatangkan Milan dari klub Bruges di bursa transfer musim panas ini dengan mahar mencapai 485 miliar rupiah. Diharapkan, De Ketelaere bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam perjuangan Milan mempertahankan titel Scudetto. Saya benar-benar menyukai De Bruyne, saya selalu memerhatikannya, kata De Ketelaere. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Belgia. Dalam peran saya, dia adalah yang terhebat. Jadi saya mencermati bagaimana cara dia bermain. Jelas De Ketelaere berharap bisa mereplikasi performa seniornya itu di Milan. Terkait negosiasi transfer dirinya ke Milan, diakui De Ketelaere itu berjalan cukup alot. Namun sekarang dia bahagia karena bisa memperkuat klub juara Italia. Diperlukan waktu untuk bisa berada di sini, itulah mengapa ketegangan meningkat. Akan tetapi saya sekarang bahagia karena bisa memperkuat klub ini dan berada di sini, sambung sang pemain. Hanya ketika saya menandatangani kontrak dan mendapati kaos ini di tangan saya, lalu saya bilang pada diri saya sendiri, oke, sekarang saya adalah pemain Milan, tegasnya. Terkait kepindahannya ke Milan di tengah isu ketertarikan dari klub-klub Liga Premier Inggris, De Ketelaere menambahkan, saya benar-benar merasa bahagia memilih Milan dibandingkan klub lain. AC Milan memberikan keterangan resmi terkait cedera Sandro Tonali. AC Milan hari ini 8 Agustus memberikan keterangan resmi terkait cedera yang dialami oleh Sandro Tonali. Namun dalam pernyataan resmi tersebut, Milan sama sekali tidak merinci sampai kapan Tonali harus menepi dulu dari lapangan hijau. Sebagai informasi, Sandro Tonali mengalami cedera saat AC Milan melakoni laga pramusim terakhir kontra Vicenza akhir pekan lalu. Tonali di laga tersebut hanya bertahan di atas lapangan selama 51 menit setelah mengeluh sakit pada bagian kaki kirinya. Dan 2 hari setelah pertandingan kontra Vicenza, AC Milan akhirnya mengumumkan pernyataan resmi terkait kondisi Tonali. Menghimpun langsung dari situs resmi klub, Rossoneri mengatakan jika Tonali sudah diperiksa kondisinya pada hari ini. Hasil pemeriksaan tim medis Milan menunjukkan bahwa otot bagian tendon kiri Tonali mengalami sobekan. Meski tes sudah menunjukkan jenis cedera apa yang dialami oleh sang pemain, Milan tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal sampai kapan Tonali absen membela klub. Dengan pernyataan resmi dari Milan ini, maka Tonali dipastikan bakal absen saat tim asuhan Stefano Pioli membuka Serie A 2022-23 melawan Udinese hari Sabtu 13 Agustus besok. Sebagai ganti dari Tonali, Pioli bisa memaksimalkan sejumlah opsi lain di lini tengah seperti Rade Krunic, Tommaso Pobega, atau rekrutan teranyar Milan dari klub Bruges yakni Charles De Ketelaere.